Rasa menusuk ke badan. Jalanan kota tampak sangat ramai. Aku hanya berdiam diri, duduk di halte, menunggu bus ataupun angkutan umum yang lewat. Tapi sampai sekarang belum ada satupun yang berhenti. Aku menghela nafas berat. Di sampingku ada ibu-ibu dan beberapa orang lainnya yang ikut menunggu. Hujan turun begitu deras. Entahlah, mungkin karena bulan ini adalah musim penghujan. Hai, maaf, boleh aku duduk di sampingmu? Seorang pria menyapaku. Aku agak sedikit kaget, tak menjawab, hanya mengangguk. Aku melirik ke arah orang-orang yang berada di halte itu. Mereka tampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Boleh marah sama saya, boleh benci saya, boleh saya dikatain cewek BO segala macam, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan pada saat saya ngandung 3 bulan, itu kan ngidamnya sama dia. Lah, yang kepengen anak buru-buru siapa? Waktu saya udah bilang nih, COVID, kamu jangan ambil rumah. Ada dengerin. Ini lagi COVID, kita jangan punya anak dulu. Nggak dengerin juga. Saya ini istri, Kak, partnya tuh nggak dapet. Fungsi saya tuh cuma harus cantik. Gitu aja. Tekulin. Nemenin dia, apa segala macam. Kalau dia menganggap saya sekarang ada di mana-mana dan berkata jujur ini malah dibilang membongkar aib, lo enggak. Aku cerita karena gini Kak, banyak perempuan yang nggak berani ngomong atau speak up dikarenakan gini, udahlah ikhlasin aja gitu. Aku enggak, aku selalu berpikir tuh 10 langkah ke depan. Oh ini impactnya ini impactnya ini impactnya ini. Kamu sendirian aja. Pria itu menoleh ke arahku. Dia sepertinya seumuran denganku. Hanya saja mungkin lebih tua beberapa tahun. Wajahnya terlihat baik dan ramah. Aku belum menjawab. Kulihat dia menarik nafasnya. Iya, aku sedang menunggu seseorang. Jawabku pelan. Dia terlihat tersenyum simpul. Renggang tak ada percakapan. Entahlah, pria itu tidak meneruskan pertanyaannya, dan aku pun tak mengeluarkan sepatah kata pun. Semenit kemudian, dia kembali memulai obrolan. Kamu mahasiswa atau bekerja? Tanyanya lagi. Aku menoleh ke arah pria itu, menjawab singkat, dia hanya menganggukkan kepalanya. Oh ya, aku hampir lupa. Aku belum tanya nama kamu. Namamu siapa? Pria itu mengulurkan tangannya, mengucapkan namanya, dan aku mengucapkan namaku, tapi aku memilih untuk tidak menjabat tangannya. Pria itu menarik tangannya kembali, kemudian mengambil handphone di sakunya dan membukanya. Entah apa yang sedang dilakukannya. Mas kok ngomong sendirian? Seorang bapak-bapak bertanya pada pria itu. Menatap pria itu dan aku dengan tatapan aneh. Pria itu mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis kepada bapak itu.
Pak. Ini lagi ngomong sama mbak yang di samping saya. Jihan namanya. Mas nggak halusinasi kan? Di samping mas itu kosong, nggak ada orang. Saya dari tadi dengar mas lagi ngobrol, tapi saya lihat nggak ada orang. Katanya kembali menatap pria itu dengan tatapan yang aneh dan penuh penasaran. Aku melangkah pergi dari sana, tidak peduli dengan percakapan mereka. Pria itu terlihat kebingungan dan pucat. Masa bodoh. Aku berjalan di tengah hujan deras. Toh tubuhku juga tidak akan basah. Aku berjalan menuju halte bus di seberang sana. Melangkah dengan santai, menyeberang, menembus jalanan, tak peduli dengan kendaraan yang melintas. Toh aku juga sudah tak lagi bernyawa. Malam itu, hujan turun begitu lebatnya. Aku yang baru pulang dari kuliah langsung berlari meneduh ke halte bus. Cukup banyak orang yang meneduh di sana. Dengan cepat, aku mengeluarkan handphone dari saku bajuku, menelpon seseorang. Angkutan umum belum ada yang berhenti. Beberapa hanya lewat dengan penumpang yang penuh di dalamnya. Aku melirik pergelangan tanganku. Jam menunjukkan pukul 7:25. Sudah 15 menit aku terjebak di halte ini. Aku menarik nafas dan menghembuskannya. Itu kulakukan berkali-kali. Aku kembali mengetikkan pesan kepada seseorang. Belum ada jawaban juga. Selang beberapa menit, notifikasi handphoneku berbunyi, menampilkan pesan. Maaf, aku agak sedikit lama. Hujannya deras, jalanan juga agak macet. Tetap di situ, sebentar lagi aku akan datang. Isi pesan itu cukup menenangkan hatiku. Aku hanya perlu menunggu dan bersabar. Sekarang hanya tinggal 5 orang di halte ini. Aku, seorang ibu dan anaknya, serta 2 orang remaja perempuan yang dari tadi sibuk dengan handphonenya. Aku menatap keadaan sekitar. Jalanan tampak masih ramai. Beberapa orang sibuk berjalan melintas dengan payung di tangannya. Langit terlihat sangat gelap. Bunyi klakson terdengar memekik. Suara langkah kaki mendekati tempat aku duduk. Aku menoleh dan mendapati bahwa seorang anak balita perempuan mendekat ke arahku. Aku tersenyum menatapnya. Sang ibu mendekat dan menggendong anaknya sembari duduk di sebelahku, tersenyum canggung. Anaknya umur berapa, Bu? Tanyaku berbasa-basi. Sang anak menatap ke arahku tertawa. Lucu sekali melihat anak kecil ini. Baru umur 3 tahun, Mbak, jawab si ibu ramah. Aku tersenyum dan menganggukkan kepalaku. Ibu pulang kemana? Gak dijemput suaminya, Bu? Tanyaku dengan heran.
Iya, saya masih nunggu jemputan, Mbak. Aku hanya berohria, kembali membuka handphoneku dan mendapati pesan baru. 5 menit lagi aku sampai. Tetap di situ ya. Aku segera menjawab pesan itu, sembari melihat-lihat sosial media. Maaf kak, tadi ngomong sama siapa? Kok kedengarannya kayak lagi ngobrol gitu? Salah satu anak remaja di halte itu menegurku. Aku tersentak sedikit kaget. Menoleh ke sampingku, tidak ada lagi ibu dan anaknya. Wajahku pucat pasi. Loh, tadi saya lagi ngobrol sama ibu-ibu sama anaknya yang masih kecil. Kalian gak lihat? Dia nunggu di halte ini juga kok. Jawabku berusaha tenang. Aku kembali menoleh dan memang tidak ada siapapun di sampingku. Enggak ada kak, cuma kita bertiga di sini. Tanya aja temanku kalau gak percaya. Jawabnya dan diiringi anggukan dari temannya. Oh gitu ya, mungkin saya cuma halusinasi saja. Jawabku sekenanya. Aku bukan indigo atau semacamnya. Ibu dan anak tadi mungkin sudah pergi. Batinku berkata. Dering telepon dari handphoneku membuyarkan lamunanku tentang ibu dan anak tadi. Seseorang itu menelpon memberitahukan dia sudah sampai. Akhirnya, sebuah angkot berhenti di depan halte. Kedua remaja itu langsung masuk ke sana. Menoleh ke arahku, aku menjelaskan bahwa aku telah dijemput. Seseorang itu ternyata berada di seberang jalan. Aku bisa lihat dari sini, dia tersenyum melambaikan tangannya dengan jas hujan membungkus badannya. Aku tersenyum lebar dan bersiap-siap untuk menyeberang. Melihat kiri dan kanan jalanan tampak tak terlalu ramai, melangkahkan kakiku menapak di jalan raya. Membentangkan tanganku, aba-aba menyeberang. 5 langkah lagi aku sampai. Tapi sebuah truk besar melaju kencang menghantam tubuhku. Selesai. Malam itu kehidupanku berakhir. Aku bisa melihat seseorang itu berlari dan menangis dengan histeris melihatku. Beberapa kendaraan berhenti. Berbondong-bondong orang melihat. Jasadku langsung dibawa ke rumah sakit. Sejak saat itu, aku selalu duduk di halte menunggu seseorang itu. Tapi sayangnya, dia tidak pernah datang lagi. Air mataku menetes. Luka lama itu kembali terbuka menganga. Walaupun aku tak lagi bernyawa, tapi kesedihan itu masih dapat kurasakan. Pada akhirnya, aku tahu memang ada mitos yang beredar di halte itu, bahwa siapapun yang melihat atau berbicara dengan hantu di halte itu, maka kematian akan menjemputnya. Dan itu bukan sama sekali mitos. Aku kembali melirik ke arah halte tadi. Pria itu masih di sana. Sedetik kemudian, dia bangkit dan hendak menyeberang.
Sama seperti yang kulakukan dulu, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan semuanya aman. Saat di pertengahan jalan, dia menoleh ke halte di mana aku duduk sekarang. Aku tersenyum ke arahnya. Sebuah mobil jeep melaju dengan kencang menabrak pria itu. Badannya terpental sejauh 2 meter. Hidupnya di dunia ini telah selesai malam ini. Aku berjalan menghampirinya. Pria itu tampak bingung. Mungkin dia belum sadar kalau dia sudah mati. Selamat datang, Andrian. Sekarang kita bisa menjadi teman. Dia terperangah kaget dan baru menyadari semuanya. Di tengah derasnya hujan, aku dan Andrian kembali duduk di halte tempat pertama kali kita bertemu. Mengobrol layaknya teman bercerita di sana-sini. Sekarang, semua orang tidak akan memandang aneh ke arah kami lagi. Seorang anak remaja perempuan menatap ke arahku dan Andrian. Memandang kursi kosong di sebelah kami. Aku tersenyum mengangguk. Anak itu kemudian duduk. Aku dan Andrian saling menatap. Kami tak perlu bicara. Kami tahu betul arti tatapan itu.